Saya Uyung Andaini Rahayu, NIM 224. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Pertama, tentang abstrak. Abstraknya sudah baik. Pendahuluannya di sini menjelaskan tentang sekolah di Indonesia ini ya, keseluruhannya, tentang pelajaran matematika. Menurutnya itu merupakan ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tuh, matematika ini dijelaskan juga tentang kesulitan dalam belajar matematika. Udah umum ya. Di sini dijelaskan juga tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar, khususnya pembelajaran matematika dari hasil observasi di Kota Tangerang ini. Menjadi pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang paling dihindari, sehingga banyak siswa mendapatkan hasil belajar yang rendah. Ini kurangnya pemahaman siswa yang terhadap perkalian juga masih rendah. Ini dijelaskan tentang kesulitan belajar matematika. Di paragraf terakhir juga masih dijelaskan tentang kesulitannya, itu pada pendahuluan. Selanjutnya tentang tinjauan teoritis. Yang pertama, tentang pengertian kesulitan belajar matematika. Ini dijelaskan tentang pengertian ya. Pengertian tentang prinsip siswa ini peluang mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari ini, opini dari Jamarah ini tentang kesulitan belajar atau learning disability, yang biasanya juga disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty, adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan belajar. Ini ada ahli juga, Abdurrahman, menyatakan bahwa kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai suatu kekurangan dalam suatu bidang akademik atau lebih, baik dalam mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis, matematika, dan mengeja, atau dalam berbagai keterampilan. Ini dijelaskan tentang berbagai kesulitan dalam pelajaran matematika ya. Yang kedua, ini ada tentang pecahan. Ini menurut Karsov, bahwa pecahan adalah bilangan yang dilambangkan ini A per B, yang dinamakan pembilangan, B dinamakan penyebut, di mana A dan B bilangan bulat. Ini pengertian dari pecahan sendiri. Ini juga menurut para ahli juga yang dimasukkan, banyak pendapat para ahli ya yang dimasukkan di jurnal ini. Heruman, ada Tamposan tentang bilangan pecahan. Ini berdasarkan pengertian para ahli di atas tentang pecahan, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Metodologi selanjutnya, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang analisis. Nih, kesulitan belajar matematika pada kelas 3 ini
udah masuk di ini ya. Observasinya penelitian ini dilakukan di SD Tangerang ini pada 10 siswa. Prosedur dalam penelitian ini meliputi ada observasi, ada wawancara, observasi penelitian, wawancara penelitian, tes, dan dokumen. Yang diambil itu yang pertama ada kesulitan belajar matematika, dan yang kedua adalah faktor-faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Hasil dari pembahasan dari hasil tes yang telah dilakukan, diketahui terdapat siswa yang kesulitan belajar. Dasar ini bisa dilihat dari observasinya tadi ya, wawancaranya, tes yang dilakukan di SD Tangerang. Hasil tes tertulis yang dilakukan nih, banyak siswa yang belum memahami tentang konsep pecahan. Ini kesulitan belajar matematika di pelajaran pecahan ya. Coba kita lihat solusinya, ada solusinya nggak nih? Penjelasan tentang kesulitannya juga, kesulitan lagi dalam perhitungan, kesulitan pecahan dalam masalah siswa. Coba kita cari tentang solusinya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui siswa yang kesulitan belajar memiliki motivasi yang rendah. Ini kurangnya motivasi. Dari mereka mengaku tidak mengulang kembali pelajaran yang telah mereka dapatkan. Mereka penggunaan media atau alat yang sesuai materi membantu siswa menjadi konsep yang sebaiknya. Nih ada solusinya, itu penggunaan media yang tidak tepat. Ini masih kendalanya, dan siswa tidak kurang tertarik untuk memperhatikan pembelajaran matematika. Ini ada menurut ahli juga ya, oleh Ahmadi dan Supriyanto, mengatakan bahwa kondisi gedung atau ruang kelas yang tidak memenuhi syarat akan membuat situasi belajar yang kurang baik sehingga pelajaran terhambat. Ini sudah terakhir tentang simpulannya. Yang pertama, terdapat siswa yang kesulitan belajar matematika. Letak kesulitan yang dialami siswa dalam belajar matematika materi pecahan yaitu bagian konsep, di mana kesalahan yang banyak dilakukan siswa seperti keliru dalam menulis nilai pecahan, keliru tanda besar ya, lebih besar dan lebih kecil, keliru menulis nilai pembilang atau nilai penyebut, serta tidak memahami soal secara utuh. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan belajar diantaranya minat dan sikap belajar yang rendah. Sebagian besar dari mereka menganggap pelajaran matematika terlalu sulit, sering membuat mereka kebingungan, terlalu banyak rumus yang digunakan, serta bagian dari mereka banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Selain itu, motivasi yang rendah juga menjadi faktor lain siswa dalam kesulitan belajar. Daftar pustakanya ini ya, udah lengkap, udah bagus ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.